pada tahun 1944 di tengah kabut dingin pegunungan Alpen di Prancis. Dunia sedang dilanda kekacauan akibat Perang Dunia Kedua, dan di sanalah seorang arkeolog legendaris bernama Indiana Jones bersama rekannya yaitu Profesor Basil sedang memulai misi rahasia mereka. Mereka mencari sebuah artefak kuno yang diselimuti mitos dan kepercayaan kuno, yaitu tombak Longinus. Namun, gak butuh waktu lama sampai petualangan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Did you come here from? We got a lot of nice stuff. Berlin's in rubble. The Führer's in hiding. You were alone? Jones tertangkap oleh pasukan Nazi yang dipimpin oleh seorang perwira bengis bernama Kolonel Weber. Usut punya usut, mereka para Nazi telah memiliki tombak suci itu, dan barang itu pun dibawa ke hadapan ilmuwan Jerman bernama Voller, seorang astrofisikawan yang ditugaskan untuk memeriksa keaslian tombak Longinus itu. Tapi sebelum analisis itu selesai, Keine Zeit, Doktor. Unser Zug nach Berlin wartet. serangan mendadak dari pasukan sekutu mengguncang tempat itu, membuat sang kolonel terpaksa mengurungkan niatnya. Dia segera memerintahkan agar tombak itu dibawa ke dalam kereta dan melarikan diri. Tapi satu perintah terakhir dari sang kolonel menandai awal bencana besar bagi Jones. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jones. Dia pun dibawa, diikat, dan nyaris digantung. Tapi tiba-tiba bom itu menghantam tempat penyekapan Jones, menghancurkan barak Nazi dan menewaskan banyak prajurit. Dan beruntungnya Jones berhasil lolos dari maut. Dan sementara itu di luar, sang kolonel akan melarikan diri menggunakan kereta. Tapi di tengah pelariannya, ia justru bertemu dengan anak buahnya yang telah menangkap Basil. Curiga bahwa Basil itu tahu lebih banyak tentang Jones, sang kolonel pun memerintahkan agar pria itu dinaikkan ke dalam kereta untuk diinterogasi. Si Jones yang baru aja selamat mencuri mobil untuk mengejar kereta tersebut, dan sialnya karena masih mengenakan seragam Nazi, dia justru disangka sebagai sopir oleh seorang panglima tinggi Jerman itu. Dalam penyamaran mendadak itu, Jones tetap tenang, mengemudi sambil menunggu momen yang tepat, dan ketika kereta tampak di kejauhan, dia langsung bertindak cepat. Sementara di dalam kereta, si Basil sedang dalam tekanan berat. Si kolonel menuntut jawaban, siapa sebenarnya Indiana Jones? Dengan napas berat, Basil jelasin jika Indiana Jones hanyalah seorang dosen, seorang arkeolog. We were looking for it. Why? Tapi Weber nggak puas. Dia menarik pistol, berniat mengakhiri hidup Basil di sini juga. Tapi tepat sebelum pelatuk ditarik, Voller, si ilmuwan Nazi itu muncul dan menghentikannya. Dan dengan tenang, Voller ini ngungkapin kenyataan mengejutkan. Ternyata artefak tombak Longinus yang selama ini mereka bawa adalah palsu. Tapi dia membawa kabar yang lebih gila, bahwa ada satu artefak lain yang telah mereka miliki yang jauh lebih kuat dan mampu memutarbalikkan waktu. Namanya adalah Antikythera. Tapi sayangnya benda itu belum utuh. Nazi hanya memiliki separuhnya saja, dan untuk bisa mengaktifkannya, mereka harus menemukan potongan lainnya yang tersembunyi entah di mana. Dan jika berhasil, mereka bisa mempersembahkan kekuatan luar biasa itu untuk sang Hitler. Voller pun langsung jelasin asal-usul Antikythera ini, sebuah artefak kuno yang konon dibuat ribuan tahun sebelum Masehi oleh seorang ilmuwan jenius matematika asal Yunani bernama Archimedes. Dia percaya bahwa benda ini bukan sekedar alat, melainkan kunci untuk mengendalikan waktu itu sendiri. Tapi penjelasan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Beberapa prajurit Nazi menerobos masuk, melaporkan jika ada penyusup di dalam kereta.
Kolonel yang langsung sadar siapa penyusup itu segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkapnya. This off fire. I thought I told you to stay in the woods, Baz. Where is he? The Antikythera. Dan di saat yang sama, Basil melihat Antikythera itu tergeletak. Ia mengambilnya dan mereka pun melanjutkan pelarian. Tapi situasi di luar semakin kacau. Pesawat tempur Inggris mulai membobardir jalur kereta, menciptakan kepanikan di mana-mana. Jones menjelaskan pada Basil bahwa mereka harus menghentikan kereta ini. Mereka naik ke atap gerbong, berlari menuju ruang kemudi. Tapi setibanya di sana, mereka disambut oleh sang kolonel yang telah menunggu. Pertarungan sengit gak terhindarkan. Di tengah duel sengit itu, pistol milik sang kolonel terpental. Basil yang melihat kesempatan segera mengambilnya dan menembak sang kolonel. Mengakhiri ancamannya untuk selamanya. Tapi ini belum selesai. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan ke gerbong depan, tiba-tiba si Fowler telah sadar dan muncul kembali. "Serahkan Antikythera itu," ujarnya. Dan dengan tenang, Jones lalu menyerahkan benda itu kepada Fowler. Dan saat itu juga sesuatu yang gak terduga terjadi. Dan Antikythera itu masih berada di tangannya, sebuah trik klasik ala Indiana Jones. Dan dengan napas berat dan tubuh yang basah kuyup, John menyerahkan artefak kuno itu kepada Basil untuk diamankan. Puluhan tahun pun berlalu. Kini, tepatnya pada 1969, dunia tengah bersorak. Saat itu, pesawat Apollo 11 telah kembali dari bulan. Di jalanan New York, orang-orang turun ke jalan merayakan kemenangan umat manusia. Tapi di sebuah apartemen kecil yang gelap dan sunyi, kini Jones yang sudah tua terbangun dari tidurnya. Dia kini hanya tinggal bayang-bayang dari masa lalunya. Di usia senjanya, Jones hidup sendirian. Istrinya yang bernama Marion rupanya telah meninggalkannya. Perceraian yang diam-diam menggerus semangat hidupnya. Dan pagi itu seperti biasa, ia mengenakan jaket kulit usangnya dan pergi ke kampus tempat dia mengajar sebagai dosen arkeologi. This is on the test. Okay. I assign pages 131 through 171. Dan di ruangan kelas, ia menjelaskan sejarah kuno dengan semangat yang nyaris tak berubah. Tapi zaman sudah berubah. Para mahasiswa terlihat boring, bosan, dan tertidur. Kecuali satu orang ini. Dari ujung kelas itu, seorang perempuan muda menatapnya dengan mata penuh antusias. Namanya adalah Helena. Dan hari itu ternyata adalah hari terakhir Jones mengajar. Dia memutuskan untuk pensiun dan mengakhiri sepak terjangnya di dunia akademik. A token of our gratitude. Thanks for putting up with me. Jones pergi ke sebuah bar kecil, mencoba menikmati ketenangan. Namun gak lama Helena datang. Di sanalah Helena ngungkapin jati dirinya. Rupanya dia adalah putri dari Basil, sahabat lama Jones. Jones pun terkejut dan meminta maaf karena gak mengenali wajahnya. I did. It's fair to say. Helena lalu nunjukin foto lama mereka bersama, bukti bahwa masa lalu mereka memang nyata. I just graduated in archaeology. Seperti bapaknya dan seperti Jones, dia kini juga seorang arkeolog. Tapi kunjungannya hari itu bukan sekedar nostalgia. Ia datang dengan satu misi penting, yaitu membahas Antikythera, artefak kuno yang dia yakini memiliki kekuatan manipulasi waktu. Dia juga cerita bahwa bapaknya si Basil dulu sangat begitu terobsesi dengan artefak itu hingga nyaris kehilangan akal sehatnya. Tapi sayangnya, rupanya si Basil kini telah meninggal dan yang tersisa hanyalah catatan-catatan pentingnya.
Mendengar itu, Jones pun tersentak. Dia teringat bahwa dulu dia dan Basil sempat menemukan setengah bagian artefak itu, tapi bagian keduanya yang lain itu misteri yang belum pernah terpecahkan. Helena pun berkata jika ia telah menemukan beberapa lembar catatan penting milik sang ayah, petunjuk yang mungkin bisa mengarahkan ke bagian kedua artefak itu, dan di sanalah petualangan baru pun berhembus. Dan keyakinan di matanya, Helena menatap Indiana dan berkata, "Aku butuh bantuanmu. Ayo, kita temukan potongan yang hilang itu bersama." Sementara itu di sebuah hotel mewah, tersingkaplah kenyataan mengejutkan. Rupanya si Fowler, ilmuwan Nazi yang dulu tersaut plang di atas kereta, kini masih hidup. Gak hanya selamat, kini dia berdiri sebagai sosok terhormat di balik kesuksesan misi Apollo 11. Dia bekerja langsung di bawah naungan NASA, tapi masa lalunya gak bisa dilenyapkan begitu saja. Di balik jas resminya dan gelar ilmuwannya, Fowler masih menyimpan obsesi lamanya tentang Antikythera, artefak yang ajaib itu. Dia berencana merebut kembali Antikythera dari tangan Jones, dan untuk merebutnya dia nggak sendirian, ada dua ajudan setianya, Rico dan Hawk. Dan rupanya Fowler juga telah menyuap seorang agen mata-mata Amerika bernama Sarah untuk memantau pergerakan Helena. Dan ketika laporan datang jika Helena baru aja bertemu Jones, Fowler dia memerintahkan Rico dan Hawk untuk mengikuti setiap langkah mereka. Langit sore pun menggantung di atas kota. Jones membawa Helena menyusuri lorong-lorong tua di kampus. This way. Sebuah gudang tersembunyi yang telah lama menjadi tempat Jones menyimpan bagian pertama dari Antikythera itu telah dia sembunyikan bertahun-tahun lamanya. Larger disturbances? Your father thought this. So he set about building a device to... Namun tanpa mereka sadari, bahaya diam-diam mendekat. Rico, Hawk, dan Sarah telah menyusup ke dalam area kampus, mengikuti jejak mereka. Ketika beberapa dosen curiga, Rico dan Hawk gak segan-segan menghabisi mereka. Professor Plimpton! Sementara Jones dan Helena mendengar suara langkah kaki asing. Tanpa buang waktu, mereka bersiap kabur, tapi dalam kejutan yang gak terduga. Stop! Sorry. Helena justru mengunci Jones dari luar. Dia menatap lewat celah pintu, meminta maaf, lalu kabur membawa Antikythera itu begitu saja. Sialan. Dia menemukan dua rekan dosennya. Dosen yang sempat menolongnya telah tewas. Penuh amarah, dia hendak menelpon polisi, tapi sebelum sempat menelpon, tiba-tiba dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah van. Rencana mereka jelas, membawa Jones ke hadapan Fowler, tapi nasib berkata lain. Sebuah parade kota menutup seluruh jalanan utama, membuat van itu nggak bisa bergerak, lalu lintas macet total. Nggak punya pilihan lain, mereka pun harus berjalan kaki. Tapi Jones selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Dengan cerdik, dia memancing emosi warga sekitar dan menciptakan kekacauan. Mulai pengejaran sengit, gang demi gang kota pun dilewatinya. Hingga akhirnya masuk ke stasiun bawah tanah. Tapi Rico masih menempel di belakang dengan motornya. Di ujung lorong gak ada jalan lagi. Satu-satunya pilihan meninggalkan Rico, Hawk, dan bahkan Sarah jauh di belakang. Malam hari pun tiba. Di sebuah tempat sunyi yang jauh dari keramaian, Jones duduk menanti sahabat lamanya yaitu Salah. Pandangannya tertarik pada sebuah siaran berita di televisi. Indiana Jones dituduh membunuh dua rekan dosennya di kampus. Seketika itu juga, salah satu orang di tempat itu mengenali wajah Jones. Dia berteriak panik, memicu kepanikan di sekitar.
Tapi sebelum situasi memburuk, Salah muncul tepat waktu dan menghajar orang itu untuk membungkam keributan. Tanpa menunda, Salah mengajak Indy kabur dan membawanya ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah Salah, mereka membahas apa yang sebenarnya terjadi. Salah memberikan informasi penting yang baru-baru ini dia dengar tentang Helena, anak mendiang Basil yang kini membawa separuh dari Antikythera itu. Helena telah ditangkap di Tangier, Maroko karena diduga terlibat dalam pelelangan barang antik selundupan. Tapi anehnya, sebelum sempat diadili, Helena dibebaskan oleh seorang bernama Aziz Rahim yang ternyata adalah tunangannya. Aziz bukan orang sembarangan. Dia adalah anak dari Big Rahim, seorang bos mafia berpengaruh di sana yang terkenal menguasai dunia gelap. Menurut kabar yang beredar, besok malam akan diadakan pelelangan artefak kuno di Hotel Plaza di sana. Hotel mewah yang juga milik Big Rahim atau ayah dari Aziz. Dan kemungkinan besar Helena akan muncul di sana. Mendengar itu, Jones langsung mengambil keputusan cepat. Dia tahu ia harus pergi ke Tangier, Maroko, tapi dengan identitas aslinya yang kini diburu sebagai tersangka pembunuhan. Ia nggak bisa sembarangan berpergian. Ia pun meminta dokumen palsu dari Salah demi bisa menyusup ke Maroko tanpa terdeteksi. Come and gone. Perhaps. We've got 4 more hours to Tangier. Dalam perjalanan di pesawat, Jones termenung. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dia mengingat kembali satu peristiwa kelam saat dia datang ke rumah sahabat lamanya, yaitu si Basil. Beberapa tahun yang lalu, dia mendapati si Basil telah kehilangan akal sehat, terobsesi hingga gila karena artefak Antikythera itu. Dalam kepanikannya, Basil bahkan hampir menghancurkan artefak itu sendiri. Dan di tengah kegilaannya, Basil memohon agar artefak itu dihancurkan saja sebelum jatuh ke tangan yang salah. Jones sempat berjanji untuk menghancurkannya, tapi janji tinggallah janji. Alih-alih menghancurkannya, Jones justru menyimpan artefak itu dengan rapi di gudang rahasia milik kampus. Mungkin karena ia percaya belum saatnya artefak itu hilang dari dunia atau dihancurkan. I'll destroy it, Baz. I promise. There's a reason that Archimedes broke. Ladies and gentlemen. Setibanya dia di Hotel Plaza yang terletak di kawasan sibuk Tangier, Maroko, Jones menyusup masuk ke sebuah ruangan mewah yang telah dipenuhi para kolektor artefak. Hari itu, pelelangan barang-barang antik tengah berlangsung. Dan benar saja, di tengah keramaian, Jones menemukan sosok yang dicarinya, yaitu si Helena, sedang berdiri anggun di depan para tamu, bersiap melelang Antikythera. This current bid? The bid is 50,000. I'm gonna bid 55. Parti. This auction's over. Au contraire, it's hardly begun. 100. 100. Gak butuh waktu lama, Jones melangkah cepat, menghentikan lelang dan menghadang Helena. Tapi sebelum ia sempat bicara banyak, tiba-tiba What you got here is Pandora's box. No. Have we met? No? My memories. Fowler dan kawan-kawan muncul entah dari mana. Jones tahu maksud kehadiran Fowler di sana, yaitu untuk Antikythera. Gak ingin artefak itu jatuh ke tangan yang salah. Jones mengambilnya dan menyembunyikannya di dalam tasnya. Ia pun mengayunkan cambuk legendarisnya. Tapi yang terjadi, Get back. dia menyerahkan tas tersebut kepada seorang remaja lincah bernama Teddy. Teddy segera kabur membawa tas itu, tapi baru beberapa langkah keluar, Thank you. See you in the past, Dr. Jones. Fowler muncul kembali lalu mengambil tas itu. Jones Helena langsung bergegas keluar, mencuri mobil untuk mengejar si ilmuwan gila itu. Tapi sebelum mereka berhasil melaju, polisi Maroko tiba-tiba di lokasi, berniat menangkap mereka karena telah membuat kekacauan di acara lelang. Di tengah kebuntuan itu, muncullah seorang mafia flamboyan, My father woke me. You told me you'd return to our hotel. yaitu Aziz Rahim, sang tunangan Helena. Kehadirannya yang penuh pengaruh membuat polisi langsung kocar-kacir mundur. Tapi bukannya membawa bantuan, Aziz malah meluapkan kemarahannya. Ia merasa dihianati oleh Helena yang ternyata menjual cincin pertunangan mereka demi uang semata. Keributan pun pecah kembali.
Jones dan Helena dikejar oleh orang-orang suruhan Aziz yang membawa senjata lengkap. Untungnya Teddy sudah menunggu mereka di gang sempit menaiki sebuah bajai kecil. Jones melihat mobil Fowler melintas di kejauhan dan mereka segera mencoba mengejarnya. Situasi makin kacau, tapi Jones tetap fokus. Dia berhasil memposisikan bajai mereka tepat di sisi mobil Fowler. Tapi nasib berkata lain. Mobil Aziz yang sempat mogok ternyata hidup kembali dan menabrak bajai itu dari belakang, membuat kendaraan kecil itu oleng dan nyaris terguling. Untungnya mereka berhasil lolos meskipun bajai mereka akhirnya mogok total di tengah gang. Mereka pun kehilangan anti-Ketera itu yang telah dilebut oleh Fowler. Si Fowler dan kawan-kawan telah lebih dulu tiba di bandara. Dengan bantuan agen CIA bernama agen Mason, Fowler berhasil menaiki pesawat pribadi dan di dalam pesawat Mason akhirnya mengungkapkan niat aslinya. Dia memberitahu jika pemerintah Amerika kini sudah tahu siapa pembunuh 2 dosen di kampus dan semuanya mengarah ke Rico dan Klaber, atau 2 mantan Nazi yang kini menjadi anak buah Fowler. Mason ngaku bahwa dirinya sebenarnya diutus oleh pemerintah Amerika untuk menangkap Fowler dan komplotannya dan membawa mereka ke Amerika untuk diadili. Tapi sebelum rencana itu berjalan, My name is Follow. balik lagi ke Jones dan Helena. Setelah kejar-kejaran yang mendebarkan, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Di sebuah tempat yang tenang, mereka kembali membahas misi utama mereka, yaitu menemukan bagian kedua dari anti-Ketera. Helena dengan ingatan tajamnya mengingat semua penelitian peninggalan sang ayah. Dia memberitahu Jones jika mereka ingin menemukan bagian kedua dari anti-Ketera yang hilang, mereka harus mencari terlebih dahulu sebuah benda penting yang bernama tablet Gravikos yang lokasinya tersembunyi di dasar perairan dekat Athena, Yunani. Waktu terus berjalan dan Jones tahu jika mereka terlambat sedikit saja, para Nazi itu bisa lebih dulu menemukan tablet itu. Tanpa buang waktu, dia menyuruh Helena dan Teddy untuk segera berkemas. Rencana mereka jelas, yaitu naik kereta menuju Casablanca, lalu terbang ke Athena menggunakan pesawat. Dan singkat cerita, ketiganya telah tiba di Yunani dan langsung bertemu dengan Reynaldo, teman lama Jones yang juga seorang kapten kapal sekaligus penyelam ulung. Tanpa banyak tanya, Reynaldo menyiapkan kapal terbaiknya dan mereka pun segera berlayar menuju perairan Athena. That's where they found it. But They had the Grafikos. Dalam perjalanan, Helena menunjukkan titik koordinat lokasi tablet, terletak sekitar 70 kaki di bawah permukaan laut, di dalam reruntuhan kapal Yunani kuno yang karam berabad-abad yang lalu. Setelah membicarakan rencana penyelaman, mereka bertiga duduk di geladak, menikmati angin laut sambil berbagi cerita, terutama cerita dari si Jones. Dan dengan nada berat, Jones membuka luka lama. Dia ngaku jika perceraiannya dengan Marion bukan tanpa alasan. Semuanya bermula ketika putra sematawayang mereka, yaitu si William, memutuskan untuk menjadi tentara dan dikirim ke garis depan perang melawan Vietnam. Dan seperti yang telah dicatat dalam sejarah, perang itu adalah luka pahit bagi Amerika. Dan William gak pernah kembali dan tewas di sana. Kehilangan itu menghancurkan hati Jones dan Marion, membuat mereka saling menyalahkan dan akhirnya memilih untuk berpisah. I'd stop my son from enlisting. Pagi hari yang cerah tiba. Langit perairan Athena menyambut Jones dan kawan-kawan.
Mereka sudah bersiap, mengenakan perlengkapan selam, menghitung panjang selang oksigen, dan memeriksa ulang setiap detail. Turut serta pula seorang kru penyelam kepercayaan Ronaldo, dan tanpa membuang waktu, keempatnya menyelam. Dan di dasar laut itu, di antara reruntuhan kapal Yunani kuno, Jones dan Helena akhirnya berhasil menemukan kotak perak misterius yang berisi tablet Gravikos. Tapi sebelum sempat membawanya naik, tiba-tiba ada kapal asing di permukaan. Dengan panik, mereka berenang ke atas. Dan rupanya, kapal Ronaldo telah dibajak oleh Fowler dan kawan-kawan. Si Fowler memaksa Jones untuk menyerahkan peti berisi tablet itu. Lalu ia meminta Jones menerjemahkan isi tulisan Yunani di dalam tablet itu. Dan ketika Jones menolak, Fowler gak ragu membunuh Ronaldo tepat di hadapannya. Ketegangan menebal. Tapi saat itulah Helena bicara, menawarkan dirinya untuk menerjemahkan tablet dengan satu syarat. Dia meminta bayaran mahal. Si Fowler yang punya dana nggak terbatas langsung menyetujui. Helena pun membaca isi tablet itu, sebuah teka-teki kuno dalam huruf Yunani yang mengarah pada suatu tempat legendaris, yaitu makam Alexandria, tempat separuh artefak Antikythera diyakini berada di dalamnya. Tapi tanpa diketahui siapapun, itu semua adalah bagian dari rencananya, dan di balik tasnya tersembunyi sebuah dinamit aktif. Dan yang terjadi, That other one, Thalia. In the ruins of the great library of Jones dan Helena melarikan diri dengan kapal milik Fowler, membawa tablet misterius itu. Setelah menjauh dari lokasi kejadian, amarah Jones memuncak. Ia merasa dikhianati karena Helena sempat menyebutkan kepada Fowler jika separuh bagian Antikythera tersembunyi di makam Alexandria. Tapi Helena dengan tenang ngungkapin kenyataan mengejutkan. Rupanya informasi yang ia berikan tadi kepada Fowler adalah salah. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Lokasi yang sebenarnya bukan di Alexandria, melainkan di makam Archimedes, sang jenius matematika Yunani yang membuat Antikythera itu. Tapi masalahnya, makam itu adalah sebuah misteri yang belum pernah ditemukan oleh siapapun hingga kini. Jones yang penasaran mulai memeriksa kembali tablet Gravikos. Ada sesuatu yang terasa janggal. Where is that? In Sicily. Dan jawabannya, makam Archimedes rupanya tersembunyi di sebuah situs bawah tanah bernama Grot yang terletak di Pulau Sisilia, Italia. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun segera OTW ke Sisilia, Italia. What do you think? Mereka pun mulai menyiapkan semua perlengkapan untuk ekspedisi malam mereka ke dalam goa bersejarah untuk menemukan makam Archimedes yang tersembunyi itu. Dan sementara itu si Teddy justru memilih berkeliling. Sejak awal anak ini memang punya naluri pencuri dan selalu penasaran, selalu mencari peluang. Tapi langkahnya justru menuntunnya pada bahaya besar. Dan tiba-tiba ternyata Fowler berhasil membuntuti mereka hingga ke Italia. Gak butuh waktu lama, ia langsung memberitahu si Helena, langsung mencuri mobil milik pasangan pengantin baru. Mobil itu dipakai untuk mengejar van yang membawa Teddy. Tapi di tengah pengejaran, Jones memutuskan untuk berhenti. Ia tahu cara kerja Fowler, Teddy gak mungkin akan dibunuh. Belum, Fowler pasti akan menggunakannya sebagai tawanan tukar. Maka alih-alih membuang waktu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu dan menemukan bagian Antikythera yang hilang. This is it. Di sanalah mereka melihat petunjuk kedua.
sebuah cahaya alami di dinding goa yang membentuk bulan sabit, dan gak jauh dari situ mereka memanjat tebing curam masuk ke celah batuan dan mereka menemukan sebuah jembatan tua. Smart. Where'd you find? Jones langsung mengingat petunjuk selanjutnya. Ia mengisi sebuah wadah kuno dengan air sesuai instruksi dari tablet, dan saat tetes terakhir air memenuhi cekungan batu itu, tiba-tiba sementara itu, Fowler duduk dengan tenang di hadapan Teddy. Tatapannya tajam, suaranya dingin, dengan tekanan dan tipu muslihat. Akhirnya Teddy pun gak tahan. Ia buka mulut, memberitahu jika Jones dan Helena tengah berada di dalam goa untuk menemukan makam Archimedes. Mendengar itu, Fowler dan anak buahnya langsung bergerak cepat mengikuti jejak Indiana Jones. Dan di tengah perjalanan menuju goa, Teddy yang gak mau ditinggal mencoba melarikan diri. Tapi sayang, usahanya gagal. Ia tertangkap kembali dan diborgol bersama si Rocky, salah satu anak buah Fowler. Tapi Teddy bukan anak biasa. Saat mereka melintasi jembatan tua yang hampir runtuh, tiba-tiba sementara itu jauh di dalam goa, Jones dan Helena menemukan apa yang selama ini mereka cari, yaitu makam Archimedes. Inilah bentuknya. Archimedes too. Dan dalam keheningan ruang bawah tanah yang dipenuhi ukiran misterius, mereka membuka makam itu. Di dalamnya tersimpan bagian kedua dari Antikythera yang hilang, tapi sesuatu terasa ganjil. Di sekitar makam ada ukiran burung poinik dengan baling-baling yang entah apa baling-baling ini, apakah helikopter atau apa nggak tahu. Dan lebih mencengangkannya lagi, Archimedes dikuburkan bersama sebuah jam tangan dari abad ke-19. Sebuah benda yang seharusnya belum ada pada zaman Archimedes ini. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba Space. It will conquer time. Do you really want to lose your godchild? Fowler dan kawan-kawan muncul dengan pistol teracung. Ia memaksa Jones menyerahkan bagian Antikythera itu. Gak punya pilihan lain, Jones pun patuh. Kini kedua bagian Antikythera telah bersatu di tangan Fowler, siap membuka gerbang waktu. Tapi tiba-tiba Jones tertembak di bahu. Dia memerintahkan agar Helena dan Teddy untuk kabur secepat mungkin. Fowler nggak buang waktu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jones ke dalam mobil van mereka. Sebelum pergi, mereka sempat merusak ban mobil Helena agar ia nggak bisa mengejar. Tapi Helena bukan orang yang mudah menyerah. Ia segera mencuri motor milik warga sekitar. Bersama Teddy, ia memacu kendaraan. Di dalam mobil van yang melaju, Fowler akhirnya membuka niat gila yang selama ini dia sembunyikan kepada Indiana Jones yang duduk dalam kondisi terluka dan ditawan. Fowler menjelaskan semuanya. Ia tak sekedar ingin kabur dari hukuman atau mengejar harta karun sejarah. Tujuannya jauh lebih besar. Dia ingin kembali ke tahun 1939. Tepat sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Fowler berencana membunuh Adolf Hitler dan menggantikannya sebagai pemimpin Nazi. Dengan cara itu, ia percaya bisa memperbaiki kesalahan Hitler dan memastikan Nazi menang dalam perang, lalu membentuk dunia baru di bawah kendalinya. Gila sekali. Tak lama setelah pengakuan itu, van mereka tiba di sebuah bandara tua yang tersembunyi. Di sana, para antek-antek Fowler bergerak cepat. Mereka mengganti pakaian mereka dengan seragam Nazi dan membawa Jones masuk ke dalam pesawat militer tua yang telah disiapkan.
Helena nggak tinggal diam. Dengan semangat membara dan motor curian, ia melaju sekencang-kencangnya mengejar pesawat yang mulai bergerak menuju landasan. Di sisi lain, Teddy mendapat tugas yang tak kalah nekat, mencuri salah satu pesawat kecil yang sedang terparkir. Tanpa pengalaman terbang, hanya bermodal nekat, Teddy masuk ke kokpit, menyalakan mesin, dan entah bagaimana dia berhasil menerbangkannya. Sementara itu, di pesawat utama, Jones duduk diam, tapi gelisah. Firasatnya berbicara, ada sesuatu yang gak beres. Dia memaksa Fowler, si Nazi, untuk memutar balik pesawat. Jones baru sadar mereka nggak bisa memperhitungkan pergerakan lempeng bumi, faktor penting yang menentukan koordinat waktu dalam mesin anti-Getera. Tanpa perhitungan itu, mereka bisa mendarat di masa yang benar-benar berbeda dari yang mereka rencanakan, atau bisa mendarat dari masa mana saja di masa lalu. Dan Fowler pun tersadar. Ia panik, mencoba memutar arah pesawat, tapi segalanya sudah terlambat. Dan tiba-tiba langit menghitam, awan terbelah, pesawat melintasi celah waktu yang gak stabil. Dan mereka pun jatuh ke masa lalu, bukan ke tahun 1939 seperti rencana, melainkan ke tahun 214 sebelum Masehi, tepat sebuah peristiwa besar di zaman Romawi kerajaan. Dan di saat itu, pasukan Romawi yang tengah berperang mendongak ke langit. Mereka melihat sosok logam raksasa bersayap yang melayang di atas mereka. Bagi mereka, itu bukan pesawat, itu adalah naga dari neraka. Peperangan antara alat modern dan alat zaman kerajaan dimulai. Sementara itu di dalam pesawat yang rusak, kekacauan terjadi, ledakan kecil, konsleting listrik, dan asap memenuhi kabin. Jones tahu ini kesempatan satu-satunya. Di tengah kacauan dan rentetan serangan dari pasukan Romawi, ia mengambil langkah nekat, melarikan diri. Dan dari kejauhan, seorang pria tua berjanggut putih memperhatikan fenomena itu. Dia adalah Archimedes. Inilah dia, sang ilmuwan jenius. Ia datang ke lokasi jatuhnya pesawat dan menemukan dua hal yang mengubah segalanya. Jam tangan modern milik Fowler dan anti-Getera, alat waktu yang ia ciptakan kini dalam kondisi utuh. Dan inilah alasan kenapa ada jam tangan di mayat Archimedes. Ternyata adalah jam tangan milik Fowler sendiri. Jones dan Helena yang telah berhasil selamat mulai menjelajahi sekeliling. Dia sadar tempat ini bukan sekedar reruntuhan biasa. Ini adalah tanah para arkeolog terdahulu atau para ilmuwan dahulu, masa di mana sejarah belum ditulis sepenuhnya. I did it! Dan saat Archimedes muncul di hadapannya, mata Jones pun berbinar. Ia melihat langsung sang legenda hidup di depannya. Dan dalam bahasa Yunani kuno, mereka pun bertukar kata. Doesn't take us anywhere but here. He built it to get help. Jones pun terpaku. Dia merasa ini adalah tempat yang seharusnya ia berada. Dunia yang hilang. Di masanya sendiri, dia hanya pria tua yang ditinggalkan waktu. Tapi di sini dia merasa hidup. Ia memohon kepada Helena, biarin aku tinggal di sini aja. Tapi Helena yang gak bisa membiarkan Indy terjebak dalam romansa masa lalu, gak berkata panjang. Ia mengepalkan tangan dan menghajar Indy sampai pingsan demi menyelamatkan sahabatnya ini dari keputusan yang gak bisa diubah.
Dan setelah sekian lama terombang-ambing antara masa lalu dan bahaya yang nyaris merenggut nyawanya, Jones akhirnya terbangun dari pingsan. Ia membuka mata dengan perlahan, menyadari lukanya telah dirawat, dan di sampingnya berdiri sosok tak asing yaitu Helena yang setia menunggunya siuman. Helena pun tersenyum penuh misteri lalu berkata bahwa ia punya kejutan kecil untuk sang arkeolog legendaris ini. Dan saat pintu terbuka, ternyata Marion, wanita yang dulu mengisi hidupnya, kini berada di ambang pintu. Mereka saling menatap, saling bicara, dan pada akhirnya memutuskan untuk memulai lagi dari awal. Dan dengan ini, kisah Indiana Jones pun berakhir. Film pun tamat.